Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa ini? Ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qalu bal, itu udah hari. Udah. Qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaiha aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum, innama sesungguhnya sesuatu, ya'murukum yang diperintahkan mereka, bisu'i dengan melakukan kejahatan, al-ismi artinya dosa, wal fahsya'i dan perbuatan yang keji, al-qabihu yang melanggar syara'an syara', wa antaqulu dan mereka berkata, 'alallahi atas Allah, ma la ta'lamun ma sesuatu, la ta'lamuna mereka tidak pada mengetahui, min tahrimi dari hal-hal yang haram, ma sesuatu lam yahrumu yang diharamkan, wa wairu dan selainnya. Wa idza qila dan tatkalanya dikatakan, lahum kepada mereka, ail kuffaru artinya kepada orang kafir. Jadi yang di atas tadi, mereka itu melaksanakan sesuatu hal kejahatan dan yang keji, serta mereka mengatakan kepada Allah itu mereka tidak tahu. Padahal kan ya mengingkari aja, sebelumnya kan mereka sudah diberikan penjelasan ya oleh kitab Taurat, itu sudah jelas, tapi hanya mengingkari aja, hanya alasan. Ya, orang Yahudi itu kononnya kuno, berulang kali Bapak sampaikan itu selalu mengingkari. Ya, sekarang ini di Yahudi Israel ya, sekarang ini kan sudah gencatan senjata sama Hamas itu ya berulang kali mengingkari. Mundur pun masih membunuh, mereka mundur dari Gaza itu masih membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila dan tatkala dikatakan, lahum pada mereka orang Yahudi, al kuffaru artinya orang kafir Yahudi, ittabi'u ikutilah kamu sekalian, ma sesuatu anzalallahu yang telah diturunkan Allah, diperintahkan untuk mengikuti ya, orang Yahudi itu, minat tauhidi dari ketauhidan, yakni percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Ke Allahnya mau ya, ke Tauratnya mau, ke Nabi Musanya hanya dirubah Tauratnya. Ya itulah orang Yahudi. Wa tahlilut thayyibati dan menghalalkan yang baik. Ya, kemarin sudah Bapak jelaskan ya, ada sawaib, itu ada bahirah, ada wasilah, ada aljam itu onta ya. Nah, kalau susunya banyak dipersembahkan ke berhala anu. Kalau yang wasilah itu yang beranak pinak betina terus dipersembahkan. Kalau yang onta lakinya itu, jantannya itu mampu membuahi betina yang banyak, itu dipersembahkan ke onta anu. Itu namanya sawaib. Jadi mengharamkan yang tidak haram dipersembahkan ke onta, akhirnya mereka mengharamkan sendiri. Padahal barang halal.
Itu namanya sawa ya. Qalu akhirnya apa? Allah memerintahkan ya menghalalkan yang baik-baik. Unta itu barang halal, kenapa kamu haramkan diri sendiri? Qalu mereka berkata, bal nattabi'u, orang Yahudi. Qalu mereka berkata, la tidak, enggak. Masa saya harus mengikuti Muhammad ya. Bal nattabi'u, akan tetapi kami mengikuti sesuatu alfaina, nenek moyang kami, wajadna, artinya kakek moyang kami, alaihi, atas yang mereka ikuti, abaana, serta bapak-bapak kami ya. Doanya intinya mereka enggak mengikuti Muhammad, mereka mengikuti kakek moyangnya. Ya enggak mau mereka, walaupun dah terang benderang ya di Quran ini diulang-ulang oleh Allah itu. Ya diulang-ulang ya, mereka menutupi kebenaran yang ada di Taurat. Min ibadatil asnami, dari menyembah berhala. Mereka tetap menyembah berhala. Nah, kemarin orang Yahudi itu ya macam-macam ya. Ada 3 golongan. Yang satu mutlak menyembah berhala, yang kedua ada yang menyembah berhala tapi juga menyembah Allah. Yang ketiga, nah ini kalau kepepet sama sekali juga menyembah Allah. Atau yang ada yang mengingkari 100%. Min ibadatil asnami, dari menyembah berhala. Mereka tetap menyembah berhala pada intinya. Wa tahrimus sawaib, dan mengharamkan sawaib. Ya, sawaib tadi wal bahair, dan bahair. Ya, bahair itu bakhirah, ya, unta yang dipersembahkan, yang susunya banyak, unta betina yang susunya banyak dipersembahkan khusus untuk berhala anu. Nah, setelah itu bagaimana? Allah berfirman, turun ayat ini. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'awalau kana, apakah yattabi'unahum, apakah mereka, awalau kana, ai bermakna yattabi'unahum, kami mengikuti mereka, yattabi'unahum, kami mengikuti mereka, awalau kana, walaupun ada abauhum, bapak mereka, la yaqilun, apakah kamu sekalian masih mengikuti mereka? Abauhum, bapak-bapak mereka, la yaqiluna, yang tidak berpikir, syai'an, sesuatu, min amrid dini, dari perkara agama. Apakah kamu masih terus ingin mengikuti kakek moyang kamu? Mereka itu orang yang enggak berpikir sedikit pun tentang sesuatu. Barang halal diharamkan. Itu namanya sawaib ya. Taurat dirubah, itu kan hanya Sayyidina Udailiyah sendiri, hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak ada harganya di bidang agama. Mereka itu sama sekali tidak berpikir masa berhala aja disembah. Berhala itu nggak bisa apa-apa. Wala yahtaduna, dan mereka itu kakek moyangnya itu tidak mendapatkan petunjuk ila haqqin, terhadap kebenaran. Wal hamzatu, dan adapun hamzah, itu hamzahnya itu ada 2. A'awalau kana, lil ingkari, untuk mengingkari. Jadi mereka itu mengingkari lil ingkari, untuk istifham, mengingkari. Wa masalun, dan seumpama, sifatun menjadi sifat. Wa masalun, dan seumpama, dan umpama, sifatun menjadi sifat, alladzina kafaru, orang alladzina, orang banyak, kafaru, yang mereka itu pada kafir, waman, dan artinya orang, yada'uhum, yang ajak-ajak, ilal huda, kepada kebenaran. Kama thalilladzi, seperti orang yana'iku, yang menyuarakan, yusawwitu, artinya suara, bima, sesuatu, la yasma'u, mereka tidak dengar. Yang ngajak kebenaran kepada orang kafir itu seolah-olah ya kita
bersuara, mengajak itu kan bersuara, tapi mereka tidak dengar. Pura-pura tidak dengar, ya hakikatnya sih mereka dengar. Nah, hanya pura-pura tidak dengar. Illat du'ai, kecuali hanya panggilan, wanidaan dan panggilan. Illat du'ai kecuali ajakan, wanidaan dan kecuali panggilan. Ya pokoknya hanya kedengeran aja. Nah, orang Islam ya dan Nabi Muhammad mendengar gitu aja, mereka orang Yahudi itu diajak, dipanggil, tapi pura-pura tidak dengar. Sautan artinya suara, ya, hanya ada suara aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu orang Yahudi. Wala yufhamu dan tidak paham maknanya. Ya, dia nggak paham diajak itu maksudnya apa sih? Akhirnya nggak tahu. Karena apa? Mereka pura-pura nggak dengar. Fi sama'in dalam pendengaran al-mau'izati atau ajakan yang baik, wa adami tadabiruha dan meniadakan mereka berfikir dalam berfikir, wa adami tadabiruha wa adami tadabiruha dan meniadakan pikirannya, kal bahaim seperti halnya binatang, tasma'u kal bahaim seperti halnya binatang ternak, tasma'u yang mendengar sautan suaranya, ro'iha penggembalanya. Jadi kalau seperti halnya ya diibaratkan oleh Imam Suyuti itu, orang kafir yang diajak ke kebaikan itu ya diibaratkan kayak binatang ternak aja yang didengar suaranya itu oleh penggembalanya. Wala tabhamuhu dan tidak memahaminya. Jadi walaupun binatang ternak itu bersuara, penggembalanya nggak tahu apa sih maksud suaranya ya. Sama ya. Disamakan gitu, orang kafir diajak kebenaran itu bagaikan penggembala mendengar suara binatang ternaknya yang bersuara, nggak tahu maksudnya. Mereka orang kafir itu karena ya pura-pura nggak dengar, padahal dengar, akhirnya dia nggak paham diajak apa, oleh Allah disifati sumun. Mereka itu apa? Sumun mereka itu bisu ya seolah-olah bisu, nggak bisa ngomong ya, padahal ngomong itu disifati. Bukmun mereka itu tuli, umyun mereka itu seolah-olah buta, fahum maka mereka orang Yahudi la ya'qiluna tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya. Jadi disifati, jadi ini sumum bukmun umyun fahum la yarji'un itu bukannya benar-benar buta orang Yahudi itu atau budak atau bisu, tapi mereka disifati oleh Allah disamakan dengan orang bisu. Dia diajak, dipanggil, pura-pura nggak dengar, diberikan petunjuk, pura-pura tidak melihat. Lantas Allah mensifati kepada orang Yahudi kafir itu summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu nggak mau berpikir al-mau'izata terhadap kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang banyak yang beriman, kulu makanlah. Nah, sekarang himbauan kepada orang yang beriman, Allah ini yang diajak bicara orang yang beriman. Jadi orang Yahudi nggak ada bicara, percuma katanya, kata Allah itu ngajak bicara sama orang Yahudi itu nggak dianggap. Kulu makanlah kamu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu tadi, kulu makanlah min thayyibatin dari hal-hal yang baik, halalatin dari barang yang halal. Jadi orang yang beriman itu tidak cukup kepada barang yang halal, tapi juga thayyib. Halal dan thayyib, ya, thayyib itu baik, itu hal yang berbeda. Ya, kemarin udah Bapak jelaskan.
misalkan kalian menemukan nanti pulang kampung ya ada buah-buahan itu udah matang di pohon jatuh bekas sisa lalai. Nah itu hendaknya jangan kalian makan semua karena apa, lalai itu sumber virus, banyak virusnya. Nah, yang udah digigit itu kalian buang, yang utuh kamu makan. Ya walaupun halal itu, tapi bekas lalai itu sudah tidak thayyib lagi, beresiko mengandung virus. Sesuatu makan sesuatu rozaqnakum yang telah diberikan kepada kamu sekalian. Jadi yang sudah diberikan oleh Allah, hal-hal yang halal yang thayyib itu hendaknya kamu makan. Setelah kamu makan bagaimana? Washkuru, dan hendaklah kamu sekalian bersyukur lillahi kepada Allah. Jadi jangan lupa bersyukur kalau sudah makan itu. Bagaimana caranya? Minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah makan ya, makan di rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu hendaknya kalian itu selalu bersyukur. Washkuru lillah ala ma atas sesuatu ahalla yang halal lakum bagi kamu sekalian. In kuntum jika kamu sekalian ada iyahu in kuntum hendaklah kalian semua ada iyahum hanya kepada Allah tak buduna kamu sekalian menyembah, hendaklah kalian ada in kuntum itu hendaklah kalian ada iyahu hanya kepada Allah tak buduna kamu sekalian menyembah. Nah, setelah diberikan rezeki yang halal dan thayyibah dimakan, kita semua diperintahkan bersyukur, lalu kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Innama sesungguhnya sesuatu innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjiri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama harrama sesungguhnya sesuatu harrama yang telah diharamkan alaikum atas kamu sekalian al maitata bangkai ai aklaha artinya diharamkan untuk memakan bangkai. Ya kalau Quran kan nggak didetailkan ya, innama harrama itu diharamkan apa? Ya tentunya ini kaitannya dengan rezeki berarti haram dimakan. Ai aklaha artinya diharamkan untuk memakan bangkai. Idil kalamu tatkalanya bicara fihi ini tentang diharamkannya tentang makan bangkai wakadha dan seperti ini ma artinya binatang atau hewan ba'daha setelah menjadi bangkai. Jadi setelah menjadi bangkai setelah mati itu yang diharamkan. Kalau kita bicara bangkai itu ya binatang setelah mati. Wahia dan adapun bangkai ma adalah binatang, ma sesuatu itu ya binatang karena bicara masalah binatang. Lam yuzaka. Bangkai itu apa sih? Yakni wahia adalah bangkai itu adalah ma, yakni binatang, hewan. Lam yuzaka yang tidak disembelih syara'an secara syara'. Jadi yang disebut bangkai itu adalah binatang yang mati yang tidak disembelih secara syara' itu disebut bangkai. Bagaimana sih menurut syara' itu? Misalkan ada seseorang dulu zaman jahiliyah itu macam-macam. Kalau motong binatang itu ya demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi berhala yang mana itu namanya bukan karena syara'. Yang karena syara' bagaimana? Ya bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu syara'. Jadi dipotong karena Allah. Jadi kalau kalian motong binatang jangan sekali-kali kamu sandarkan kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Potong, itu berarti syara'. Wa alhiqo
wa alhiqo dan disamakan biha dengan binatang bi sunnati di dalam hadis sesuatu ubina yang dipisahkan min hayyi dari binatang yang hidup. Ya, Bapak pernah sampaikan, misalkan kalian ada tamu, kalian punya sapi atau domba yang besar sekali, ekornya besar, ya, ekornya besar. Sayanglah ini domba atau sapi yang besar kalau dipotong sayang, wong tamunya hanya berdua. Udah saya potong aja ekornya. Ekornya ya dipotong. Nah, di sini menurut Imam Suyuti di sini ya ekornya, misalkan ekornya atau telinganya atau kakinya. Kalau hanya dipotong kaki satu kan juga nggak mati, lantas dimasak untuk nyuguhin tamu. Bagaimana? Itu di hadis bisunnati, menurut hadis sesuatu binatang ubina, yang dipisahkan min hayyi dari binatang hidup. Itu juga termasuk bangkai. Wa khusso dan dikhususkan. Nah, dikhususkan dalam motongnya seperti demi Lata, ini untuk demi Uzza, bukan demi Allah ya. Bukan bismillahi Allahu Akbar, tapi demi Lata, demi Uzza, atau kamu khususkan apapun lah ya. Apa kamu khususkan misalkan kepada seorang ulama, itu juga nggak boleh. Pokoknya harus syarat-syarat itu ya bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar potong. Itu syarat-syarat. Minha wa khusso dan dikhususkan minha dari bangkai, dari maytatah tadi, as-samaku ikan, entah itu ikan laut maupun ikan air tawar, wal jaradu dan jenis belalang ya, itu dikhusus benar ya. Nah, itu dikhususkan ya dari bangkai ya, ikan sama belalang itu halal ya. Nah, jadi ikan sama belalang itu hukumnya halal. Jadi tidak harus dipotong dulu. Jenis belalang itu apa ya? Jangkrik, gangsir, belalang, apalagi? Yang sejenisnya. Kalau itu kan jenis ikan, ya belut. Nah, itu malah sunatnya ya itu harus jadikan bangkai dulu, baru dimasak ya, baru digoreng. Hendaknya tunggu mati. Kalau belum mati ya kalian pukul sampai mati, baru dimasukkan ke penggorengan. Itu sunatnya. Itu harus menjadi bangkai dulu. Itu halal ya, itu tidak diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waddama dan darah. Darah juga haram. Termasuk harrama alaikum, diharamkan atas kamu sekalian. Ail masfuha artinya yang mengalir, darah yang mengalir. Kenapa Imam Suyuti menafsirkan darah yang mengalir itu? Ada darah yang enggak mengalir, itu apa? Hati, liver, hati kambing, domba, sapi, kerbau, itu darah liver itu termasuk sejenis darah, tapi tidak mengalir. Itu halal. Makanya damun di sini, wadama itu adalah Imam Suyuti menafsirkan darah yang mengalir. Artinya ya darah itu aja, begitu dipotong mengalir keluar dari tenggorokannya binatang. Nah, itu namanya darah yang mengalir. Itulah darah yang haram. Sedangkan kalau darah yang beku, hati, itu halal. Kama fil an'ami, seperti halnya di binatang. Jelas ya, pokoknya kalau hati yang beku, nah hati ya, darah yang beku itu hati, itu halal. Walahmal khinjiri, dan daging celeng atau babi hutan itu haram. Nah, ada ya sebagian dari kita orang Islam juga. Bahkan suatu periode itu di Kudus itu ada orang pulang haji. Setelah pulang haji, itu kata guru bapak itu, setelah pulang haji itu ternak babi. Ini kan bukan khinjir, bukan babi hutan. Yang di Quran yang disebutkan khinjir itu babi hutan. Jadi kalau babi piaraan itu halal. Pulang haji malah ternak babi. Itu diceritakan oleh guru bapak itu. Tuh, nah ya dia memaknai Qur'annya itu walahmal khinjir,
daging babi hutan. Ya, jadi kalau babi piaraan halal ya, seomong-omong mulah. Ya itu namanya menyebutkan menyebutkan kata umum untuk menghendaki semuanya. Dalam ilmu fikih itu ada dzukirul am li iradatil kulluh, menyebutkan sesuatu itu secara umum tapi secara khusus. Dzukirul juz'i ya, menyebutkan sesuatu sebagian tapi maksudnya untuk menyebutkan semuanya. Ya, jadi ya pokoknya celeng itu aja, babi itu aja, bukan hanya. Dulu di Arab itu kan nggak ada orang ternak babi, jarang ya. Khinjir pokoknya bebas gitu aja. Karena apa? Nggak perlu ternak. Gitu. Karena apa? Ya tinggal kalau pengen ya tinggal berburu. Gitu. Ya ini menyebutkan sesuatu secara khusus tapi bermakna umum. Walahmal khinjiri, dan daging babi hutan celeng, daging celeng ya, suka heboh ya. Jadi babi hutan yang dari Lampung itu biasanya masuk ke Jakarta. Jadi biasanya kalau bulan puasa atau menjelang Lebaran itu banyak dioplos dengan daging sapi untuk mencari keuntungan yang sangat besar. Husul lahmi. Nah, Imam Suyuti menjelaskan kenapa sih kok Allah hanya menyebutkan daging celeng. Ya. Daging celeng, kalau begitu ususnya boleh atau tulangnya boleh dimakan karena di Quran itu yang disebutkan daging. Ya. Berarti hatinya itu kan tidak masuk daging, itu termasuk darah, berarti boleh dimakan. Nah, makanya Imam Suyuti menjelaskan di sini. Khusul lahmi, mengkhususkan daging, li'annahu, karena sesungguhnya daging mu'dhamul maksudi, agung-agungnya tujuannya memotong hewan. Ya tujuan memotong binatang ternak itu kan ya daging ya. Tujuan utamanya itu. Berarti ya bukan hanya semata-mata daging, pokoknya yang ada dalam binatang itu semuanya haram. Jadi dzukirul juz'i li iradatil kulluh. Jadi menyebutkan sebagian yang dikehendaki itu semuanya. Jadi kalau diharamkan dagingnya ya maksudnya semuanya. Maksudnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti dagingnya aja nanti hatinya halal, ususnya halal, itu enggak. Ya karena tujuan memotong binatang, ya tujuan utamanya yang agung itu adalah untuk memakan dagingnya. Sedangkan yang lainnya itu bukan tujuan utama, usus, kaki itu, tapi tetap ikut haram walaupun bukan tujuan utama. Wa ghairuhu, dan selain daging, tabau mengikuti lahu kepada daging. Mengikuti haram karena apa? Walahmal khinjir. Kalau dagingnya haram, makanya yang wa ghairuhu selain daging pun tetap haram. Tabau lahu, mengikuti hukumnya daging. Wama, dan sesuatu uhilla yang dipotong bihi dengan binatang ternak, li ghairillahi, dari selain atas nama Allah. Jadi kalau sesuatu yang dipotong atas nama selain Allah itu juga hukumnya haram. Misalkan kalian mau masak ikan ya karena sunahnya kan nunggu mati dulu, nggak mati-mati kalian pukul. Nah, demi apa? Demi bulan atau demi matahari ya jadi haram. Ya waktu mau mukul ya belalang atau jangkrik atau gangsir atau ikan ya kalian mukul Bismillahirrahmanirrahim. Jangan demi nama selain Allah. Wa ma uhilla bihi, janganlah kalian itu memotong ya, atau mematikan binatang yang akan kita masak itu selain Allah. Itu haram. Aidhu biha, artinya dipotong ala ismi ghairihi, atas selain atas ismi, atas nama ghairihi, selain Allah. Wal ihlal itu wama uhilla itu apa sih, ini dijelaskan. Wama uhilla bihi li ghairillah. Lafal uhilla ini dijelaskan oleh Imam Suyuti. Ini asal katanya itu ihlal. Nah, jadi ihlal
ini makna lain daripada hilal. Hilal itu ada satu kata yang banyak mempunyai makna. Ihlal itu apa nih? Artinya teriak. Di samping artinya tanggal, hilal itu bisa kalau diartikan teriak. Ihlal itu teriak. Wal ihlalu dan adapun teriak. Wal ihlalu dan adapun ihlal, raf'us sautu. Raf'us sautu itu meninggikan suara, artinya teriak. Jadi ihlal itu arti pokok dasarnya itu adalah teriak. Wa ma uhilla, makanya binatang itu biasanya kalau dipotong kan ngorok, teriak, kadang-kadang ada yang bersuara. Wa kanu dan wakanu dan mereka orang Yahudi yarfa'unahu meninggikan suaranya orang Yahudi indat dabhi tatkalanya memotong binatang ternak li'alihatihim untuk Tuhan mereka. Jadi dulu kebiasaan jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah khususnya orang Yahudi itu kalau motong binatang itu teriak untuk persembahan Tuhan mereka, demi Lata, demi Uzza, demi Manat, apalagi Bapak hafalnya 3 berhala. Demi Tuhan mereka atau demi Musa. Kalau orang Yahudi itu kadang-kadang dia teriak untuk Tuhan, untuk Musa gitu. Itu jadi kebiasaannya gitu. Makanya diharamkan karena biasa teriak ya. Teriak sehingga Allah memilih kata uhilla ya, yang teriak demi Tuhan Lata, demi Uzza, Manat. Nah, itu akhirnya Allah memilih lafal uhilla untuk mengharamkan binatang yang dipotong bukan atas nama Allah. Jadi kalian tahu sejarahnya kenapa sih Allah itu kok memilih lafal uhilla, bukan hurrima ya. Wa hurrima bidzabhin itu diharamkan memotong memilih kata uhilla. Itu karena kebiasaan orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah itu kalau motong itu demi Tuhan Manat. Bukan demi Allah, tapi demi Tuhan Uzza sambil teriak. Famanitturro dan barang siapa famanitturro maka barang siapa itturro terpaksa. Nah, ini bicara terpaksa. Ail ja'athu tetkalanya menempati seseorang. Tetkalanya menempati seseorang atau didatangi seseorang, datang kepada orang tadi yang terpaksa tadi, ad-darurati dalam keadaan darurat ila akli syai'in untuk memakan sesuatu mimma dari sesuatu dzukira yang telah disebut di atas tadi fi aklihi dari memakannya. Jadi dalam keadaan darurat memakan binatang celeng pun boleh, halal. Ja'athu tetkalanya didatangi man tadi man adzaruratin itu darurat terpaksa. Misalkan kalian jalan-jalan ke tengah hutan, bekal kalian habis, trowelu kelinci enggak ada, kijang enggak ada, adanya babi hutan. Nah, kalian itu boleh memakan daging babi hutan. Karena apa? Dalam keadaan terpaksa. Kalau kalian enggak makan, kalian akan mati. Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairabahin. Ghairabahin tidak melebihi. Nah, makannya boleh tapi tidak boleh berlebihan. Oh, ini udah makan kenyang ya. Udah inilah saya motong lagi untuk bekal nanti kalau di tengah jalan kalau lapar lagi. Itu namanya berlebihan. Barang haram untuk bekal itu nggak boleh. Nggak boleh. Atau kalian keadaan belum lapar, sudah mengaku diri kalian itu lapar, berarti terpaksa, itu juga nggak boleh. Darurat itu apa sih? Ya kalian makan secukupnya, udah kenyang, ya udah tinggal. Nggak boleh kalian itu motong
Motong itu yang daging yang empuk nanti untuk bekal di jalan. Sedangkan yang kalian potong itu celeng babi hutan. Itu nggak boleh, tetap haram. Itu namanya ghairu baghin, yang tidak melebihi batas. Kalau bahasa Bapak itu lacut, ghairu baghin sakliyane lacut. Ini nggak melebihi batas. Kharijin artinya melebihi batas alal muslimina, bagi orang Islam, wala'atin, dan tidak boleh melewati batas. Baghin tadi berlebihan ya, ghairu baghin yang tidak selain berlebihan ya sewajarnya aja lah. Wala'atin, dan tidak melewati batas. Muta'adin artinya melewati batas. Alaihim, atas mereka, biqad'i tariqin, biqad'i tariqin, dengan membegal. Kalau kalian terpaksa ya di tengah jalan kehabisan kehabisan bekal, binatang celeng pun nggak ada, yang ada orang lewat, akhirnya kamu begal. Ya, itu melewati batas. Itu nggak boleh, haram. Walaupun kalian terpaksa, kalian nggak boleh begal, ya, kerampok. Nah, itu nggak boleh, walaupun darurat. Bagaimana caranya? Ya udahlah, yang ada aja, adanya daun-daun. Kalau perlu, kalau nggak ada apa-apa di padang pasir, mending mati kelaparan. Jadi nggak boleh melewati batas, merampok, itu nggak boleh, walaupun darurat. Kalau ada orang yang mintalah baik-baik. Kalau kalian nggak dikasih, ya mending mati kelaparan. Akhirnya apa? Mati syahid. Melewati batas, merampok, itu nggak boleh. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi kalau kalian darurat, itu yang barang yang haram pun seperti binatang celeng itu boleh dimakan. Fi aklihi, di dalam memakannya. Inna sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha memberikan ampunan. Li auliyaihi, bagi hambanya, bagi hamba yang dikasihinya. Jadi kita itu aulia, hakikatnya semua hamba Allah, orang mukmin, orang Islam itu semuanya hakikatnya itu aulia. Makanya di sini Imam Suyuti itu memilih kata-kata li auliyaihi, bagi hamba yang dikasihinya. Hanya kita benar-benar menjadi wali Allah, ya itu tergantung kita, amalan kita. Tapi hakikatnya itu kita itu punya potensi untuk menjadi wali. Semua hamba Allah yang Islam itu potensi menjadi wali. Hanya kan nanti kita menjadi wali atau enggak tergantung kita, ya tergantung amalan kita. Wallahu a'lam bishawab.